Pak, kita ini di desa mana ya Pak? Nggak tahu. Serasa saya itu di kota Batang itu sekarang nggak ada desa yang seperti ini. Ya, kan di kota Batang itu sudah ada PLTO. Secara otomatis itu nggak ada yang pakai lampu sentir gini. Terus sapi unggun kan nggak ada ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi bersama saya Kamanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri dan tentang sejarah di daerah Jawa Tengah. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti di channel kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini malam pun udah agak malam, sunyi sudah agak terasa, bahkan auranya sekarang agak mistis. Nah, semoga malam ini menjadi malam yang berkah, menjadi ketenangan hidup kita ya. Aslinya tuh udah ngantuk kan, tapi nggak bisa tidur. Nah kenapa? Kok udah ngantuk kok nggak tidur? Sudah terbiasa mungkin. Oh ya. Hawanya itu dingin kan kalau malam sekarang. Mungkin karena musim hujan ya. Musim hujan, biar gak dingin kita ngopi teh dulu ya, minum teh. Lumayan enak kan. Kok tumben bikinnya teh kan? Ini tehnya teh dari mana nih Ke? Rasanya beda nih. Tuh teh asli ini kan daerah selatan itu. Selatan? Daerah Batang ya? Iya. Pagilaran mungkin nih ya? Mungkin. Ya rasanya teh tubruk enak. Sedup nih loh ya. Sedup aja loh diminum. Padahal kalau apa namanya kopi itu lebih nikmat kan. Kopi. Kalau hitam-hitam kan pas mengandung mistis gitu ya. Bukan mistisnya. Kalau orang minum kopi kok belum merasakan pahitnya kopi, sama saja belum pernah merasakan pahitnya hidup. Kan? Iya. Contohnya pahitnya hidup. Setiap manusia itu kan pasti punya cobaan. Ada kalanya yang bekerja, ada cobaan di tengah jalan. Sekarang masih ramai ada begal ya. Iya. Oh, di daerah sini, daerah Batang itu ada gangster anak-anak kecil itu kan. Kecil. Itu semua kan itu kan semua kan belum tahu pahitnya hidup. Iya. Nah, dia masih yang penting dapat uang terus tertawa berbahak-bahak, belum merasakan kebutuhan. Iya, kayak rumah tangga kayak kita sekarang. Ada kebutuhan rumah tangga seperti hanya ada undangan, berasnya habis. Sekarang musimnya kan. Oh iya, musimnya banyak orang yang pusing gitu. Dulu tagihan bank tengel gitu loh yang bikin pusing loh kali. Sekarang itu ada bank yang macam-macam, bank bingung bikin bingung. Ya gitulah. Ini kan kemarin kan cerita yang di Alas Roban lagi kan. Sekarang saya ini kan pengen dengar cerita lagi yang di Alas Roban kan. Mungkin
Kang Wanto banyak cerita. Oh ya. Karena di situ itu kan banyak sekali ya, nggak satu atau dua. Oh, ya. Kemarin itu pas waktu saya selesai pulang dari Solo. Oh, yang kemarin tuh ya? Terus saya itu nyempetin nongkrong sama teman-teman di angkringan sana dekat alun-alun itu ya. Kebetulan pas waktu saya nongkrong di sana, saya bertemu dengan seorang supir truk. Kebetulan supir itu pun kenal sama saya. Terus dia manggil, "Kang, baru aja kelihatan nih." Ya nih, dia ngomong, "Kang, kemarin itu Kang, saya apes gimana? Truk yang saya bawa muatan mau dibawa ke Surabaya, Tanjung Perak. Truknya itu terguling di Sentul Al-Sorban." Muatan apa? Nggak tahu dong, cuman ngomongnya gitu aja. Loh, kok bisa terguling? Ya, katanya aneh. Padahal sewaktu mau berangkat itu mobil sudah saya cek semuanya. Aman, Terang semua aman, angin pun semua aman saja. Tapi ketika di itu Sentul tanjakan itu loh, yang itu semua itu belum direm, nggak makan. Padahal tengah malam, tiba-tiba saya banding setir, itu terguling. supir sendirian apa ke temannya? Sama keneknya. Keneknya itu panggilannya Acong. Kadang ada yang panggil Cungkring karena tubuhnya tinggi tapi agak kurus dikit. Tapi walaupun kurus, tenaganya kuat. Soalnya sudah terbiasa. Nah, ia bercerita pas terguling, mereka berdua itu tak sadar diri. Nggak sadar. Bahkan dia merasa dia itu aku masih hidup atau tidak gitu loh. Kayak mimpi berarti. Mimpi ya. Dia itu setelah sekitar agak tengah malam, sepi, tidak ada orang yang melintas di situ. Karena pas waktu terguling itu di tengah-tengah hutan Al-Sorban. Jam berapa? Kalau jamnya dia tidak cerita. Jadi di situ itu nggak ada satu mobil pun yang lewat. Dia bangun tengok ke sana kemari. Nah, terus setelah ia bangun, pak supirnya itu bercerita melihat di situ itu ada suatu pedesaan, yang mana pedesaan tersebut itu masih klasik. Zaman dulu itu kan, Iya, belum ada lampu listrik, masih menggunakan api unggun. Bahkan di situ itu banyak manusia berlalu lalang, aktivitas. Ada yang mengambil batang kayu dan ada yang membawa seperti kambing itu yang masih di kambing guling. Dan warga di situ masih berjajaran di tengah-tengah berkumpul bersama-sama. Kayak layaknya dulu belum ada listrik. Seperti api unggun kok kelihatannya, katanya ramai. Dan di situ dia ada wanita, pria, anak-anak, semuanya berkumpul beramai-ramai, bernyanyi-nyanyi. Bahkan pak supir tersebut tidak tahu bahasa yang diucapkannya, nyanyiannya pun agak beda. Bahkan lirik-liriknya lagu itu agak sedih, sehingga pak supir tengok mencari kenek si Acong di mana nih si Acong? Kok nggak kelihatan, Cong? Di mana, Cong? Si Acong ternyata masih tertidur, pingsan, terkapar di situ. Terus dibangunin, Cong, bangun, Cong, bangun, Cong. Sakit semua tubuhnya nih. Ya,
selamat Cong, enggak apa-apa Cong. Ya alhamdulillah enggak apa-apa. Terus si Acong bangun. Kaget si Acong itu. Loh. Kita ini di daerah mana nih Pak? Aku saja enggak tahu kok. Itu terpental ke tengah hutan Pak? Tengah hutan. Jauh dari jalan raya? Iya. Masuk ke alam alam lembut. Alam lembut. Si Acong pun tengok bingung. Pak, kita ini di desa mana ya Pak? Tidak tahu. Serasa saya itu di kota Batang itu sekarang nggak ada desa yang seperti ini. Ya, kan di kota Batang itu sudah ada PLTO. Secara otomatis itu nggak ada yang pakai lampu sentir gini. Terus sapi unggun kan nggak ada ya Cong. Iya, di mana ya? Coba kita tanya sama bapak-bapak itu. Nah di situ ada bapak-bapak yang masih berjalan sambil membawa kayu bakar. Ya bertanya, Pak, mau numpang tanya Pak. Maaf, ini desa mana ya Pak? Iya, nggak ngomong apapun. Diam saja. Tatapannya penuh tatapan kosong. Ia bingung. Penuh rasa sedih gitu. Setelah ia melihat di bagian bawah kakinya itu bukan kaki seperti manusia. Kaki apa? Kayak kaki bebek. Kaki bebek tapi apa? Panjang itu kan? Iya. Aneh. Iya, kayak kaki bebek. Dan kemudian pasti takut tuh. Iya, Pak supir pun kebingungan. Lalu yang menengok ke kakinya si Acong. Cong, coba kakimu Cong. Loh, masih itu Cong. Tak kira kamu ikut seperti kaki bebek gitu. Nah, si Acong itu ngomong, wah bapak ini gimana sih Pak? Masa saya kayak bebek? Nah, kemudian ia melihat lagi sambil kebingungan. Udah Cong, kita duduk sebentar Cong, sambil melihat aktivitas warga di situ Cong. Si Acong tanya, Pak, masih bawa rokok nggak Pak? Masih Cong nih Cong, ada rokok Cong nih. Nah terus ya sambil menikmati sepuntung rokok, melihat aktivitas masyarakat di situ. Dan si Acong karena dia biasanya kalau cewek itu lihat cewek tuh agak suka di anak-anak muda gitu ya. Pak, ternyata ada yang cantik ya Pak. Tuh cantik banget Pak. Oh ya cantik ya. Tapi kakinya Cong, itu Cong, lihat Cong. Kayak kaki domba Cong. Gitu. Dan si Acong pun agak merinding dan takut. Kemudian si bapak ini, Cong, kalau kita ini kok tidak bisa keluar dari sini Cong, kemungkinan dikira keluarga kita sudah tiada Cong. Gimana Cong caranya kita bisa keluar dari sini ya Cong? Nah gimana ya Pak? Kita cari jalan aja ya Pak, kita jalan aja. Coba kita tanya aja mbak itu, siapa tahu ia tahu jalan yang menuju keluar dari alam sini Cong. Apa nggak takut kan tanya sama siluman? Memberanikan diri. Tapi itu siluman yang warga di situ itu nggak ganggu gimana? Enggak. Katanya di sana itu enggak ada yang merasa terusik. Nah kemudian saya tanya sama si mbak itu, Mbak, numpang tanya ya Mbak, jalan menuju ke jalan raya itu mana Mbak? Dia hanya diam, lalu ya mengarahkan tangannya, menunjukkan tangannya ke arah selatan. Lalu Pak supir mengucapkan terima kasih. Makasih ya Mbak, terima kasih Mbak. Kemudian Pak supir sama si Acong berjalan sesuai dengan arahan itu. Setelah ia berjalan di situ, ya terkejut
melihat truk yang ia kemudikan itu masih di situ bangkainya. Ternyata naik ke atasnya agak tinggi. Ya. Berarti jatuh ke dasar jurang ya. Ya ngomong alhamdulillah kita masih selamat Pak, kita banyak-banyak doa aja Pak, kita baca apa-apa yang penting bisa minta perlindungan pada Sang Pencipta, semoga kita aman, kita bisa bertemu dengan keluarga Pak. Ya. Lalu Pak supir ini memanjatkan doa-doa sama si Acong, entah apa yang dibaca itu. Setelah itu ya berjalan ke atas, melihat di situ jalan raya masih agak sepi karena sudah jam itu sudah menunjukkan sekitar jam 3-an katanya, jam 3, karena HP, tas masih di dalam mobil, jadi cuma menggunakan perkira-kiraan aja. Setelah itu Pak supir ke atas, ia menengok ke kanan ke kiri, agak sepi. Di seberang jalan itu ada satu perkampungan. Kamu manusia. Ya, kamu KIP. Nah, arahnya Sentul ya, daerah Sentul. Kemudian ya ke situ ada musola, ya istirahat sejenak di situ di musola sambil berusaha menghilangkan apa itu pemandangan yang aneh itu, pemandangan aneh. Dan dia pun tidak lama kemudian ada bapak-bapak yang mau melakukan tarhiman, sholat subuh gitu ya, setelah wudhu dia ikut wudhu terus ikut sholat bareng gitu. Terus dia pun mengucapkan banyak-banyak memuji pada Sang Pencipta, masih diberi rahmat, masih bisa dipertemukan dengan keluarga, bisa keluar dari alam lembut. Nah, dan dia pas waktu ngobrol bareng sama saya di angkringan, dia merasa seneng banget bisa ketemu dengan teman-teman, bisa dongeng bareng. Nah, terus saya tanya lagi, Pak, nah itu bangkai truknya gimana Pak? Paginya dipanggilkan derek, terus diangkat sama si derek, dan untuk sementara ini dia tidak nyupir dulu untuk menenangkan pikir gitu. Ini ya mistisnya alat open. Iya, nggak cuma satu atau dua orang yang ngalamin tapi banyak. Iya, alat seroban ya gitulah, karena memang dari dulu itu kan alat seroban sudah terkenal. Iya, angkernya, alam gaibnya. Dan kalau sekarang sih mendingan kan, jalurnya banyak. Kalau dulu itu cuma satu kan. Iya, cuma satu. Yang itu yang jalur tengah yang ngeri itu kan, banyak jurang. Terus kelok-kelok. Itu kan sisa-sisa peninggalan zaman Belanda itu dulu. Iya, dulu kan ada ini kan, sempat apa namanya, ada tulisannya kan di pinggir jalan alas depan itu, kayak ada apa ya, tulisannya itu gini kan, cukup aku saja yang ngalamin. Itu ceritanya kayak ada satu keluarga naik mobil jatuh ke jurang. Oh dulu tahun berapa itu sih kita nggak tahu Pak, dulu ada tulisannya gitu. Oh malah aku ingat tuh pas waktu nongkrong bareng itu loh, si Mas Ishak itu loh, waktu pulang dari Purwodadi ya, nah sama temennya. Jadi temennya itu agak merinding ketika pulang malam mau melewati alas roban, seakan-akan sudah punya firasat dan tidak enak. Mas Ishak itu pas waktu melintas di alas roban melihat ada manusia kerdil di situ. Manusia kerdil, orangnya pendek, tapi wajahnya udah agak tua. Ia pun bertanya-tanya, itu manusia atau bukan? Kok ada manusia kerdil? Itu di pinggiran apa di mana? Di trotoar.
trotoar kita katakan. Iya. Nah, ya agak aneh di situ. Nah, sementara temannya itu melihat kan? Enggak lihat. Setelah diceritain temennya jadi takut. Takut. Alhamdulillah saya lewat situ nggak ada yang aneh kan. Yang penting kita ketika melintas di tempat yang sinit atau di alam korban itu kita banyak baca doa-doa. Hendaknya kita baca ayat-ayat Al-Quran ya, dengan harapan supaya diberi perlindungan dari Allah ya, supaya selamat sampai tujuan. Memang manusia itu termasuk yang sangat lemah dan tidak ada kekuatan apapun melainkan kekuatan dari Sang Pencipta. Kita harus bersandar diri pada Sang Pencipta. Makhluk semuanya, baik jin ataupun yang lainnya, itu merupakan makhluk dari Sang Pencipta. Tanda bukti kekuasaan Allah menciptakan makhluk yang berbeda-beda. Yang penting kita saling menghargai dan menghormati gitu ya. Insya Allah kita hidup akan aman berdampingan dengan makhluk selain kita. Ya, mungkin itu kan. Walaupun obrolannya nggak ngalor gitu nggak jelas ya, mungkin bisa bermanfaat untuk saya juga kan. Ya, amin. Pemirsa. Nah, semoga pemirsa yang senantiasa melihat di channel kami bisa mengambil hikmah dari segalanya, yang karena kita itu makhluk yang lemah. Memang Allah menciptakan di ahsani taqwim ya, manusia diciptakan dengan bentukan yang sempurna, tapi kita itu tak terlepas segalanya itu dari Allah. Kekuatan apapun itu semua dari Allah. Nah, dan makhluk gaib itu pun juga makhluk Allah. Dan kita manusia itu termasuk alam ya. Semoga kita semua diberi perlindungan dari Allah, diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki gitu aja ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.